Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puasa bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan puasa bulan Ramadan di antaranya adalah yang pertama, bahwa puasa itu merupakan tanda dari keislaman dan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya oleh malaikat Jibril mengenai keislaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian menunaikan ibadah puasa, dan yang terakhir adalah engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melaksanakannya. Dari sini kita mengetahui bahwa ibadah puasa merupakan tanda keislaman seseorang. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar melaksanakan ibadah puasa. Sehingga puasa tersebut merupakan tanda dari keimanan seseorang. Ketika orang meninggalkan puasa, maka keislaman dan juga keimanannya dipertanyakan. Keutamaan yang kedua dari ibadah puasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Seluruh amal ibadah seorang anak Adam akan diganjar dan dikali lipatkan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila 700 dha'af. Satu kebajikan akan diganjar 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena ibadah puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberikan ganjaran terhadap orang yang melakukan ibadah puasa. Dikarenakan orang tersebut meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena mengharapkan keridhaanku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau mulut dari seseorang yang berpuasa itu adalah lebih Allah sukai daripada harumnya minyak kasturi. Inilah keutamaan puasa yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat banyak. Jika sebuah ibadah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sampai 700 kali lipat, maka ibadah puasa lain halnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan melipat gandakannya dengan kelipatan yang sangat tidak bisa kita hitung. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berpuasa karena Allah dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita berharap kepada Allah
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itulah keutamaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya keutamaan yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Dan bulan puasa ini kita tidak hanya berpuasa satu hari, akan tetapi sampai 30 hari. Maka bisa kita bayangkan betapa besar ganjaran dan juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian yang terakhir, bahwa ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang beribadah puasa ke dalam surganya melalui sebuah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Yang pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yadkhulu minhu as-shaimun fa idza dakhalu ughliq. Jika kaum orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalamnya, maka pintu itu akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Maka setelah itu tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan kecuali mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita lakukan ini mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.